Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mengucap syukur kita bisa bangun pagi hari ini dan kita berada di akhir bulan Mei pada pagi ini. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan sebelum kita melakukan banyak aktivitas hari ini. Saya akan memimpin kita di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu mengizinkan kami bangun pagi ini, dan kami rindu mengawali hari ini bersama dengan Tuhan, dan juga kami rindu untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan, bawa kami untuk mengenal Engkau dan kehendak-Mu melalui perenungan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja di setiap hati kami yang mendengarkan renungan pagi ini, hari ini, Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dengan tema berperang dengan Allah. Dan itu terambil dalam Yosua pasal yang ke-8 ayat 1 sampai 35. Saya mendorong kita untuk membaca keseluruhan pasal ini secara pribadi, supaya kita lebih mengenal dan mengetahui isi dari pasal yang ke-8 ini. Saya hanya akan membacakan 4 ayat dari pasal ini. Kemudian Tuhan berfirman kepada Yosua, "Jangan takut dan jangan kecut hatimu. Bawalah seluruh tentara bersamamu dan majulah menyerang kota Ai. Ketahuilah, aku sudah menyerahkan ke dalam tanganmu raja dan rakyatnya, kota dan negerinya. Engkau harus lakukan terhadap Ai dan rajanya seperti yang kau lakukan terhadap Yeriko dan rajanya. Hanya barang dan ternaknya boleh kamu jarah. Tempatkanlah bagimu orang untuk mengadang kota itu dari belakang." 31-32. Seperti yang diperintahkan Musa, hamba Tuhan kepada orang Israel. Sebagaimana tertulis dalam kitab Taurat Musa, suatu mezbah dari batu yang tidak dipahat, yang tidak dikerjakan dengan perkakas besi. Di atasnya mereka mempersembahkan kurban bakaran kepada Tuhan dan mengadakan kurban keselamatan. Di sanalah di atas batu-batu itu Yosua menuliskan salinan Taurat Musa yang ditulisnya di depan orang Israel. Bapak Ibu Saudara, Israel akan segera maju dan menaklukkan kota Ai. Menariknya, Allah mengawali firman-Nya dengan meneguhkan kembali hati Yosua sebagai pemimpin orang Israel. Dan Allah juga menyatakan apa yang sudah Allah kerjakan, yaitu Allah sudah menyerahkan kota Ai, rajanya dan rakyatnya kepada tangan Yosua. Setelah sebelumnya Bapak Ibu Saudara bahwa Allah menyingkapkan dosa Akan serta menghukum Akan dan keluarganya, mungkin bangsa Israel akan merasa ketakutan terhadap Allah, atau bangsa Israel akan ragu-ragu untuk maju bertindak. Namun Allah mau agar Yosua sebagai pemimpin jangan takut dan jangan kecut hatinya, karena keyakinan pemimpinnya berdampak juga bagi yang dipimpin, yaitu Israel. Menariknya, Bapak Ibu Saudara, ada 3 perbedaan antara peperangan menaklukkan kota Ai ini dan juga ketika menaklukkan kota Yeriko. Pertama, ketika menaklukkan kota Yeriko, Allah memakai strategi perang yang supranatural yang hanya bisa dilakukan oleh Allah sendiri, yaitu menghancurkan tembok Yeriko yang besar, yang tinggi, hanya dengan berkeliling sambil membawa tabut perjanjian. Akan tetapi, ketika menaklukkan kota Ai, Allah memakai strategi militer biasa yang sepenuhnya dapat dilakukan manusia, yaitu dengan memancing penduduk untuk mengejar pasukan Israel serta meninggalkan kota. Dan saat kota itu ditinggalkan, dalam keadaan tidak terjaga, sebagian pasukan Israel yang sebelumnya bersembunyi dan bersiap memasuki kota Ai, lalu menyerang dan menaklukkan kota Ai itu. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, dalam menaklukkan kota Yeriko, hasil rampasan yang tidak untuk dimusnahkan harus dibawa semua dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Akan tetapi, dalam peperangan merebut kota Ai ini, mereka boleh mengambil jarahan. Dan yang ketiga, setelah menaklukkan kota Yeriko, Yosua hanya bersumpah mengutuki kota itu. Tetapi setelah menaklukkan kota Ai, Yosua mendirikan mezbah bagi Tuhan. Yosua mempersembahkan korban di atas mezbah itu, kemudian menuliskan salinan hukum Musa di depan orang Israel, serta Yosua membacakannya di depan bangsa Israel. Mereka mengakui bahwa kemenangan mereka adalah pemberian Allah. Ini pun membuktikan setelah Akan dan keluarganya dihukum karena dosa, Allah tidak membenci dan tidak meninggalkan Israel. Dia tetap Allah yang mengasihi umat yang dipilihnya dan tetap Allah yang setia menepati janjinya. Bapak Ibu Saudara, kemenangan terbesar sudah diberikan kepada kita. Kemenangan dalam peperangan terbesar kita, yaitu melawan
maut. Kemenangan yang kita terima dengan dianugerahkan. Karena peperangan itu sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus dengan mengorbankan nyawanya sendiri. Bagi kita, Bapak Ibu Saudara, Yesus itu sebagai korban penghapus dosa di hadapan Allah yang memberi kita kemenangan. Paulus dalam tulisannya mengakui bahwa mengikuti Yesus itu membawa dia ada di tengah-tengah situasi yang berbahaya. Namun keyakinannya, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita, oleh Yesus yang mengasihi Paulus dan yang mengasihi kita. Kita lebih dari orang-orang yang menang. Baiklah kita menjalani hidup di dalam perspektif bahwa kita ini orang-orang yang sudah menerima kemenangan itu. Di dunia kita berjuang, Bapak Ibu Saudara. Kita harus diperhadapkan dengan berbagai tantangan dan situasi. Tapi kita punya keyakinan Allah kita sudah berjanji. Dia tetap Allah yang setia. Dalam pertempuran hidup, kita bersekutu dengan pihak yang sudah menang, Bapak Ibu Saudara. Darah Yesus membawa kita menjadi sekutu Allah, bukan lagi musuh Allah. Maka kita bisa dengan berani menjalani hari-hari kita, apapun situasi yang Allah izinkan untuk kita jalani. Perlu kita ingat, Bapak Ibu Saudara, pribadi dan karya Yesus itu memberi kita kemenangan serta membawa kita menjadi sekutunya Allah. Yang kedua, Allah kita itu setia akan janjinya dan Ia sudah berjanji akan beserta dengan kita dalam pertempuran-pertempuran yang menguji iman kita hari ini sampai akhir zaman. Kiranya Roh Kudus memampukan dan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas kemenangan Tuhan Yesus atas maut itu, membawa kemenangan bagi kami. Sehingga setiap kami yang Tuhan izinkan berada dalam pertempuran-pertempuran hidup kami di dunia ini, hari-hari ini, kami mengucap syukur, punya keyakinan kami berada di pihak yang menang, yaitu Tuhan Yesus. Pimpin dan sertai kami, Bapa. Biarlah Allah Roh Kudus yang menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.